Saya dapat mencari Yahweh, juga semua bangsa yang atasnya namaku disebut, firman Yahweh yang melakukan semua ini. Amin. Oke Bapak Ibu Saudara. Oh ya, kita baca Torah dulu ya. Maaf. Oh bisa jadi lupa ya. Mau baca Torah atau langsung nih? Baca Torah. Lalu, oke baca Torah dulu. Yang baca. Dan yang bertugas tadi kita buka Kejadian 22 dari sini ya. Nanti kita kecil. Kejadian 22. Ishak hendak dipersembahkan, dan setelah peristiwa itu terjadilah bahwa Elohim menguji Abraham. Itu aku akan kembali, dan aku akan mendirikan lagi tabernakel David yang telah kokoh, dan aku akan mendirikan lagi apa yang telah diruntuhkan, dan aku akan membangunnya agar sisa-sisa manusia dapat mencari Yahweh, juga semua bangsa yang atasnya namaku disebut, firman Yahweh yang melakukan semuanya itu. Amin. Amin. Kita rindu ya kota kita yang Jakarta ini penyembahan yang naik ke Syamai. Itu seperti Daud ini latar belakangnya saya baca di Legend of Jews. Dia bukan dari, bahkan firman Tuhan katakan dia seperti orang asing di antara saudara-saudaranya. Masa lalunya Daud, kalau dia orang terbuang dia, padahal dalam keluarga anak yang bungsu. Bahkan ketika Nabi Samuel mau mengurapi, dia seolah-olah seperti sengaja diasingkan. Karena apa? Kalau kita cek di sumber-sumber lain, nggak ada di Alkitab sebenarnya. Namanya Daud itu tidak ada di Alkitab, tapi di sumber lain ada. Dan di situ katakan kemungkinan Daud anak dari perselingkuhan, sehingga dia seperti diasingkan supaya dia tidak menerima warisan dari orang tuanya, kakak-kakaknya menyingkirkan dia. Bahkan sama keluarganya Daud tuh udah melihara gembala 2-3 ekor terus dekat-dekat tanah, dekat-dekat sama singa biar mati. Tapi Tuhan itu baik. Orang-orang yang disingkirkan, Daud ini dipakai Bapak Yahweh. Orang-orang yang dibuang seperti ini dipakai Bapak Yahweh. Kita baca lagi. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali tabernakel Daud yang roboh, dan akan memperbaiki dinding-dindingnya yang pecah. Aku akan mendirikan kembali runtuhannya seperti zaman dahulu. Pasti ini Bayom Hahu Hakim et Sukat Daud. Sukat ya, Sukot. Bukan tabernakel tapi Sukat Daud. Hanovelet Vegat Dati et Piriet Zehen Fahari Sota Hakim Ufet Nitia Ime. Seperti zaman dulu. Zaman dulu apa? Tuhan sebenarnya ingin bersekutu dengan anak-anaknya tanpa banyak birokrasi. Nah, siapa yang raja memiliki akses? Namanya punya akses, yaitu David. Daletnya 2. Dalet Vah Dalet. Dalet pintu, Vah artinya bisa perjanjian atau paku yang dikuatkan untuk membuka pintu lagi. Wah, ini luar biasa. Orang yang dipakai Tuhan untuk membuka pintu. Makanya Yesua dia bilang yang tadi firman tadi kan, anak Daud. Yesua anak Daud. Nah, ini bisa kita pelajari. Daud tuh punya passion. Kalau kita tahu film apa, Passion of the Christ ya. Wah, gairahnya Mesias itu apa? Gairahnya Mesias itu menyelamatkan kita. Sedangkan gairahnya Daud apa?
Bapak Ibu Saudara, saudaraku, mari kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan itu antusias ya. Ketika roh Yahweh ada dalam kita. Karena roh Yahweh ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Itu dia, Daud menari buat Bapak Yahweh. Nanti kita lihat Daud menarinya gimana sih. Nah, Daud punya rindu. Dia mungkin gambar bapaknya hancur ya. Bapaknya sendiri menyingkirkan dia, sehingga dia punya gambar diri yang buruk tentang dirinya, tentang Bapa surgawi. Makanya dia dipulihkan Bapak Yahweh. Bapak Yahweh rindu dekat dengan Bapak. Daud rindu dekat Bapak Yahweh. Dia membangun hal yang simpel, Sukot. Bukan tabernakel yang besar, tapi tenda buat hadirat, buat tabut perjanjian, hadirat Tuhan, hadirat Bapak Yahweh. Ini tanda kehadiran Tuhan. Kalau zaman dulu ini jadi seperti senjata apa ya? Senjata termutakhir ketika ada hadirat Tuhan. Musuh-musuhnya Daud udah langsung kalah, lewat. Nah, Daud itu membayar harga, saudara. Harganya apa? Ketika dia memindahkan tabut, setiap 6 langkah imam cak 2 6 disembelih lembu, 6 langkah lagi disembelih lembu. Artinya apa? Ketika kita menyembah Tuhan, kita membayar harga. Harganya apa? Mungkin tubuh kita nggak suka, aku nggak pengen nyembah Tuhan, aku nggak pengen memuji Tuhan. Tapi ini, mari kita tiru Daud ini, penyembah Bapak Yahweh yang radikal. Dia menari dengan segenap hatinya. Dia membayar harga untuk kehadirat Tuhan. Sekarang gimana? Hari-hari ini kita mari bahwa hidup kita ketika kita menyembah Tuhan, kita sangat rindu. Kita merindukan Bapak Yahweh, kami rindu Engkau ada hadir di tempat ini. Itu seperti dupa yang harum. Amin. Amin. Saudara, ketika hati kita rindu, Tuhan terlebih rindu. Amin. Lebih rindu dari kita. Nah, firman katakan di 2 Samuel, Daud menari-nari dengan seluruh kekuatannya di hadapan Yahweh. Daud memakai baju efod. Wah, ini aku bilang, loh, Daud kan telanjang. Oh, ternyata enggak, dia pakai baju efod. Baju imam besar. Seneng, Daud ini pakai baju imam besar ternyata narinya. Nah, seperti ini. Yang biasa di internet itu adanya Daudnya telanjang ya. Tapi dibilang firman Tuhan, Daud memakai baju efod dari lenan. Oh, ini seperti dia menyalahi aturan keimaman ya. Dia kan raja, nggak mungkin dia menjadi imam. Tapi ini mari kita pelajari suatu hal yang berharga di ini. Daud menari buat Tuhan dan dia memakai baju efod. Baju efod itu apa? Baju kebesaran imam, dan itu imam besar yang dipakai sama Harun. Bukan imam ini ya. Kalau imam ini biasa di luar bait suci, dia mungkin di ruang kudus lah. Tapi yang Daud pakai itu pakaian jubah imam besar yang masuk ke ruang maha kudus. Artinya apa? Daud dia raja dan dia juga imam. Menurut aturan siapa? Melkisedek. Nggak mungkin aturan Lewi. Aturan Lewi saklek, harus dari keturunan Lewi atau Harun. Nah, kita belajar nih efodnya apa? Efod dari Alef, P, Va, Dal. Alef itu artinya Tuhan, P bisa artinya mulut atau memberitakan. Wow, untuk aku, Dal itu pintu. Artinya apa? Tuhan menyerukan bahwa perjanjian atau paku adalah pintu untuk masuk. Baju efod dipakai untuk masuk ruang maha kudus. Dan dia bahkan memakai ini ya 12.
batu yang mewakili 12 suku Israel. Silahkan yang mau foto, nanti juga bisa hasilnya. Nah, ruang Maha Kudus, baju efod. Tapi ini dipakai buat nari, bukan? Agak selengean ya, Raja Daud ini agak selengean. Baju efod yang biasa dipakai imam besar yang masuk ruang Maha Kudus, sukul banget. Nah, kalau berdosa dikit langsung mati dia. Tapi hari itu dipakai Daud menari-nari. Begini, wah dia hadapan tabut Tuhan. Dia menari seperti orang gila, bilang. Seperti, wah ini orang gimana nih? Kok raja pakai baju efod menari-nari? Wah, istrinya aneh gitu. Istrinya Mikal tuh, ya nggak suka ya. Ini raja bagaimana nih? Wah nih, semua aturan dirusak. Tapi inilah yang kita pelajari. Daud itu adalah imam Melkisedek, imam dan raja. Baik, nah itu yang pertama. Daud pakai baju imam. Lalu gimana keturunannya, anak-anaknya? Yuk kita belajar 2 Samuel 8 ayat 18. Benayahu ben Yoyada menjadi panglima orang Kreti dan orang Pleti, dan anak-anak Daud menjadi para petinggi. Nah ini dia. Bapak saudara, puji Bapak Yahweh, ini kata anak-anak Daud dijadikan petinggi. Menurut Rizko apa petinggi itu? Orang-orang pakar, orang-orang elit, Orang kerajaan. Oke. Ada yang jawab? Pejabat. Pejabat. Oke, haleluya. Baik. Kita pelajari itu dari bahasa aslinya. Ubenayahu ben Yehoyada Vehakereti Vehapleti Ubenai David Kohanim Hayu. Ternyata petinggi itu adalah Kohanim. Daud anak-anaknya dijadikan Kohen. Luar biasa ya. Suku Yehuda, tapi anak-anaknya dijadikan Kohanim. Kohanim, wah, ini passion seorang penyembah Bapak Yahweh, penyembah Tuhan. Dia bukan hanya dirinya saja menjadikan dirinya imam dan raja, tapi anak-anaknya juga. Anak-anakku, melayani Bapak Yahweh. Semua ikut melayani Bapak Yahweh. Semua anak-anakku jadi Kohen. Wah, saya pikir Tuhan ini luar biasa ya Pak. Orang ini luar biasa, dia penyembah, dia raja, bahkan dia juga imam. Worshipper. Keluaran 19. Ini firman Bapak Yahweh. Ini kerinduan Tuhan. Iya, asal mulanya dari sini. Tuhan katakan, kamu akan menjadi imamat rajani bagiku. Imamat rajani atau mamlek. Ve'atem tih yuli mamlechet kohanim vegoy kados ele hadvarim asher edaber el bnei Israel. Dan kamu akan menjadi imamat yang rajani bagiku, bangsa yang kudus. Bangsa yang kudus, haleluya. Sembuh. Amin. Bapak Yahweh Rafa. Amin. Haleluya. Haleluya. Sembuh ya, Dek. Yes. Haleluya. Ya. Kita berdoa hari-hari ini penjagaan Tuhan atas umat Bapak Yahweh tempat di Jogja, di Indonesia. Amin. Saudara, ketika kemarin kita kan memasuki itu ya, apa namanya, Syafuat. Ini kan kita sedang 50 hari menuju Syafuat, udah ke hari ke-15 ini kayaknya, menuju Syafuat. Tanggal 28 besok ya pertemuan Setan Conference ya. Wah, ini anak-anak Bapak Yahweh, ayo kita sama-sama kuat dalam doa. Mungkin kita akan buat jaringan doa lewat online ya.
Mari kita proteksi keluarga kita. Bacakan Mazmur 91, Mazmur 121. Baik, kita lanjut. Ini tentang Mamlek Kohanim. Daud menjadikan keturunannya juga penyembah Yahweh. Bahkan dia ingin anak-anaknya dekat. Artinya apa? Kerajaan imam yang Tuhan mau dirikan. Gairah Daud adalah keturunannya tetap hidup, ditanam di rumah Elohim Yahweh. Amin. Amin. Katakan, saya mau ditanam di rumah Bapa Yahweh. Selama-lamanya. Amin. Haleluya. Disko Bapa Yahweh sana panggil kamu. Amin. Oke, kita buka Yesaya 11 ayat 1. Satu. Dan sebuah cabang akan muncul dari batu. Kehilat atau keluarga orang-orang percaya, kita adalah orang yang masuk ke dalam kerajaan Daud. Amin. Amin. Artinya kita juga masuk ke rumah Daud. Artinya juga di dalam kita juga anak Daud. Kerajaan, kita masuk dalam kerajaan Mesias Yeshua. Itu artinya ketika kita ada di Kehilat tempat ini. Ingat Bapak Ibu Saudara, kita ini ada keluarga kerajaan Syamayim. Amin. Amin. Kita ada keluarga. Kadang, wah, keluarga kan harus ketemu terus ya. Memang someday kita punya impian. Kita ada tempat sendiri di Jogja ini dan kita tiap hari mungkin bisa ibadah ya. Wah, haleluya, amin. Impian, mari kita bangkitkan impian kita untuk berharap Tuhan. Percaya, terima kasih Tuhan. Saya punya impian gini Bapak Ibu. Saya punya impian suatu hari kita membaptis jutaan orang di Pantelis. Amin. Woi, baptis. Bisko juga baptis ya. Semua kita di sini aktif membaptis orang-orang. Kita percaya bahwa Tuhan akan membawa kita ke level itu. Level kita terus jangan dinaikkan, amin. Amin. Tuhan akan terus bawa kita naik dan tidak akan pernah turun. Amin. Yes, itu dia janji Tuhan. Siapa yang ada di dalam suka Daud? Ada orang percaya yang dibaptis dalam nama Yeshua. Berarti engkau sudah masuk ke rumah kesukanya Daud. Amin. Oke, lalu ingat Tuhan Yeshua pernah dirusak suka tubuhnya ya, di dalam kubur, tapi dia bangkit. Kalau Bapak yang bisa membangkitkan Yeshua, dia juga bisa membangkitkan Anda yang saudara. Amin. 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 Yeshua bangkit, Bapak Yahweh bisa bangkitkan Yeshua. Dia kubur. Tuhan juga, Bapak Yahweh juga bisa membangkitkan setiap kita. Amin. Amin. Jangan melihat pada masalahnya. Lihat Tuhanmu yang besar. Amin. Tuhan katakan, aku punya Tuhan yang besar. Amin. Gimana lagunya? Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Tuhan, kita punya Bapak Yahweh yang besar, Bapak Yahweh yang Amin. kita berpengharapan di dalam Dia. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita punya keburukan masa lalu, itu jangan dibawa, karena Tuhan mau membuat sesuatu yang baru. Amin. Amin. Tuhan mau menciptakan sesuatu yang baru. Bukankah itu sudah datang katanya? Kata Tuhan Yesus, firman Tuhan katakan, ayo anakku, bangkit, bangkit, jadi terang, jadi terang. Nah, kita lihat, ternyata Abraham itu lahirnya 1948 tahun. Itu umur menurut kalender Hebrew. Nah, Israel lahir tahun 1948, sama. Ada kebetulan gak ya? Tidak. Sudah rencana Bapak Yahweh. Itu ternyata itu adalah keberapa suku yang berserah
itu disatuin kembali sehingga mereka menjadi satu bangsa. Seperti kita juga di sini. Tuhan menyatukan kita menjadi satu bangsa. Amin. Amin. Kita adalah keluarga anak-anak Bapak Yahweh yang akan menjadi imam dan raja. Melek Sadika, Melkisedek, dari orang yang dari kota yang hancur debu. Israel itu rajanya hancur ya. Nah ini puing-puing. Tapi Tuhan katakan, aku akan membangun kembali tabernakel atau Sukadami yang kekal, lebih bagus, kemuliaannya lebih bagus dari ini. Mungkin kita dari seperti ini, wah Tuhan, nggak mungkin peruntuhan semua. No, lihat janji Tuhan. Karena apa yang tidak kita apa yang kelihatan itu tidak bisa dijadikan pedoman, tapi biar firman Tuhan itu menjadi pegangan hidup kita, bahwa Tuhan memulihkan hidup kita. Amin. Kita adalah suka-sukanya, kita adalah suka rumahnya Elohim. Tuhan mau memulihkan setiap kita. Amin. Amin. Tuhan mau memulihkan setiap anak-anaknya kembali, kita bersatu kepada Bapak Yahweh, kita menjadi imamat yang rajani. Nah, kita pelajari apa arti tesufa ini. Tesufa itu artinya turning back, kembali kepada Bapak Yahweh, kembali seperti diciptakan mula-mula. Seperti apa? Seperti Adam. Adam itu, wah, coba kita pakai imajinasi ya. Gimana cara Adam memberi nama hewan yang dalam laut? Pasti dia menyelam, amin. Pasti dia menyelam. Ini namanya ikan apa? Pasti dia nyelam. Dan dia nggak pakai masker, nggak pakai apa? Udara, nggak pakai itu. Lalu bagaimana dia kasih nama yang hewan yang terbang? Nggak, dia turun-turun. Pakai imajinasi. Mungkin dia bisa terbang. Ya, itulah yang namanya kembali ilahi. Yeshua itu adalah Adam kedua. Yeshua bisa terbang? Bisa. Ketika dia bangun bangkit dari kubur, dia pulang kepada Bapa, dia terbang. Kerajaan setan yang biru ya. Memang ada pendeta yang bisa terbang, ada di Nias. Ada juga, cek di Google. Di mana tuh? Di NTT. Satan selalu meniru. Bapak yang kita harus sadari, kembali tesufa, turning back, kembali kepada keilahian. Nah, kembali kepada sukotnya Daud. Ya, tanya. Jangan ya. Baik Bapak Ibu, kita sudah aminkan firman Tuhan hari ini. Kita bawa dalam doa. Oh, sorry. Yang terakhir. Oke, kita ucapkan sama-sama ya. 1, 2, 3. Oleh darah Yeshua Masiah, saya dan keluarga saya diangkat Elohim Yahweh menjadi imamat yang rajani, imam yang berkenan bagi raja segala raja, dan menjadi raja yang berdampak di bumi. Amin. 1, 2, 3 lagi. Oleh darah Yeshua Masiah, saya dan keluarga saya diangkat Elohim Yahweh menjadi imamat yang rajani, imamat yang berkenan bagi raja segala raja, dan menjadi raja yang berdampak di bumi. Amin. Jadi ada dua Bapak Ibu Saudara, imam dan raja. Kita adalah dua-dua ini. Amin. Seperti